Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi objek, masalah, penelitian tindakan kelas, dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Perkenalkan, saya Visulistiana, mahasiswa program studi Bahasa Indonesia PPG Prajabatan UNY 2023. Selanjutnya, terkait tentang subjek dan objek penelitian yang akan saya ambil adalah subjek penelitian tindakan kelas, yaitu peserta didik kelas 8D di SMP Negeri 14 Yogyakarta sebanyak 32 peserta didik. Kemudian objek penelitiannya adalah untuk meningkatkan kemampuan menginterpretasikan teks puisi dengan menerapkan model pembelajaran card sort atau kartu sortir. Kemudian ada pilihan kedua di mana saya menggunakan model yang berbeda, yaitu ada model KWLA, what I already know, what I want to know, what I learned, and the effect of the story. Kemudian, kenapa saya mengambil objek dan subjek penelitian tindakan kelas tersebut? Karena masalah yang saya temukan di dalam kelas adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam menginterpretasikan teks puisi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat baca sastra peserta didik dan kurangnya kosakata atau pilihan diksi yang mereka ketahui, sehingga menyebabkan mereka kesulitan memaknai sebuah kata dan mencari pesan atau amanat yang terkandung dalam puisi. Kemudian peserta didik juga masih kesulitan dalam membedakan unsur-unsur batin puisi. Adapun solusi yang saya dapatkan atau temui dari beberapa artikel atau referensi yang saya baca, yang pertama adalah solusi pertama, di mana saya menggunakan model pembelajaran card sort. Ini proses pembelajaran dilakukan secara kooperatif, yang mana peserta didik secara aktif dan dinamis mencari pasangan kartu. Adapun langkah-langkah pembelajaran card sort sebagai berikut. Guru membuka pelajaran dengan menginformasikan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Kemudian, guru menyiapkan kartu sebanyak siswa sesuai kategori. Guru meminta peserta didik mempelajari teks bacaan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran ensiklopedia. Guru membagikan kartu kepada siswa dan siswa mencari kelompok dengan kategori yang sama. Kemudian, siswa yang sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing diminta mendiskusikan dan menempel kartu pada kertas. Siswa memajang dan mempresentasikan hasil kelompoknya, sedangkan kelompok lain dapat memberikan komentar. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. Siswa merangkum materi dalam buku tugasnya. Kemudian alternatif solusi kedua adalah menggunakan model pembelajaran KWLA, what I already know, what I want to know, what I learned, and the effect of the story. Ini dikembangkan oleh Carr dan Oakley tahun 1987 serta Mandeville tahun 1994. Model ini tidak hanya membantu siswa untuk menghubungkan apa yang mereka ketahui, tetapi juga memungkinkan siswa untuk menilai sendiri kesesuaian, ketertarikan, dan nilai personal terhadap pengalaman belajar mereka. Model ini memfokuskan pada elaborasi dan pemantauan pemahaman siswa. Model ini bisa digunakan pada saat sebelum membaca, saat membaca, atau fase akhir membaca. Model KWLA dapat digunakan dalam pembelajaran membaca teks naratif atau ekspositoris. Strategi ini cocok untuk siswa dalam semua kemampuan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah-langkah model pembelajaran KWLA sebagai berikut. Pertama, peserta didik membuat tabel dengan 4 kolom.
kemudian bertanya kepada siswa apa yang telah mereka ketahui tentang topik yang akan dibaca. Tuliskan informasi itu pada kolom pertama. Bertanya kepada siswa pertanyaan apa yang akan mereka jawab tentang topik yang akan dibaca. Tulis pertanyaan ini dalam kolom kedua. Setelah membaca, mintalah peserta didik untuk menjawab pertanyaan dan informasi lainnya dalam kolom ketiga. Setelah itu, gunakan kolom 4 untuk menulis jawaban pertanyaan pertama yang berpengaruh. Salah satu contoh pertanyaan, apa yang membuat saya tertarik? Siswa secara refleks memiliki informasi penting oleh jawaban dalam pertanyaan. Mengapa informasi ini penting untuk saya dan bagaimana membantu saya mengetahui informasi tersebut? Setelah itu, jelaskan kepada peserta didik jika mereka juga dapat menggunakan kolom keempat untuk merespon dengan sikap yang baru tentang pembelajaran mereka. Contohnya, siswa mungkin mencatat tentang jangkrik dan serangga lainnya mendapatkan tempat yang baik dalam budaya Asia. Terakhir, kegiatan diskusi. Jika guru meminta siswa untuk mendengarkan respon teman sebayanya dan berbicara tentang respon sendiri dan kemudian respon tertulis mereka, kualitasnya akan lebih baik. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa dari objek, subjek maupun solusi yang telah saya berikan itu adalah bagaimana penelitian tindakan kelas yang akan saya lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami dan menginterpretasikan teks puisi dengan menggunakan model pembelajaran yang baru bagi peserta didik agar peserta didik lebih mudah dalam memahami dan mudah menyelesaikan permasalahan dalam meningkatkan kualitas membaca dan memisah peserta didik. Cukup sekian materi saya pada kali ini. Sampai bertemu pada